Hai semuanya, kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar dan pembagian kekuasaannya. Simak ya videonya agar mendapat pengetahuan baru. Apa sih Undang-Undang Dasar? Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa menerjemahkan istilah dalam bahasa Inggris Constitution menjadi Undang-Undang Dasar. Sebenarnya ada banyak sukaran dan atau kekurangan dengan pemakaian istilah Undang-Undang Dasar, yakni kita langsung membayangkan suatu naskah yang tertulis. Padahal, istilah Constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak, yang mengatur secara mengikat cara-cara pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat, fungsi, dan ciri-ciri dari Undang-Undang Dasar. Yang pertama akan saya jelaskan adalah tentang sifat dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menurut sifatnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu fleksibel atau supel dan kaku atau rigid. Yang pertama akan saya jelaskan adalah undang-undang yang bersifat fleksibel atau supel. Undang-undang yang bersifat fleksibel adalah sebuah undang-undang yang hanya memuat hal-hal pokok, sehingga lebih mudah diubah untuk disesuaikan dengan kondisi terkini serta perubahan zaman, di mana konstitusi yang bersifat fleksibel dapat dilihat dari apakah dalam batang tubuhnya memberikan suatu petunjuk bagaimana cara perubahan konstitusi. Nah, selanjutnya ada undang-undang yang bersifat kaku atau rigid. Undang-undang yang bersifat kaku atau rigid adalah undang-undang yang tidak mudah berubah. Artinya, konstitusi yang rigid adalah konstitusi yang tidak mudah berubah dan memerlukan proses khusus untuk melakukan amandemen, di mana konstitusi yang rigid dalam batang tubuhnya tidak memberikan suatu aturan khusus bagaimana cara perubahan konstitusi tersebut. Nah, menurut Yoyenda Rusman, dalam Jurnal Kajian Yudiris Urgensi Amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, perubahan konstitusi yang bersifat kaku ini bertujuan agar orang tidak mudah mengubah hukum dasarnya. Jika memang diperlukan, maka perubahan tersebut haruslah benar-benar dianggap perlu oleh rakyat secara keseluruhan. Bukan berarti perubahan konstitusi yang bersifat fleksibel ini dirubah tanpa alasan yang jelas ya, melainkan itu diubah sesuai dengan kondisi terkini dan perubahan zaman. Nah, jadi soal fleksibel atau tidak ini adalah persoalan penting, karena kalau terlalu kaku, maka hal ini dapat mengakibatkan timbulnya tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang. Sedangkan kalau terlalu fleksibel, maka undang-undang dianggap kurang berwibawa dan dapat disalahgunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari Undang-Undang Dasar. Yang pertama, sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara, di mana undang-undang sendiri berkaitan erat atau tidak dapat dipisahkan dengan Pancasila. Nah, yang seperti kita ketahui, Pancasila sendiri diartikan sebagai dasar negara, di mana berarti undang-undang dapat dikatakan juga sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum di Indonesia, yang mana dalam Pancasila sendiri tercantum ketentuan tertinggi yakni pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua, sebagai pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Undang-undang dikatakan sebagai pedoman perundang-undangan karena undang-undang sendiri dapat dikatakan sebagai hukum dasar, yang mana Undang-Undang Negara Republik Indonesia menduduki posisi tertinggi yang melandasi peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga Undang-Undang 1945 adalah norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang ketiga atau yang terakhir adalah sebagai alat kontrol untuk melihat apakah suatu peraturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya, yang pada akhirnya sesuai atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir akan saya jelaskan adalah ciri-ciri dari Undang-Undang Dasar. Nah, yang pertama adalah organisasi negara. Misalnya pembagian kekuasaan di antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan dari ketiganya. Nah, Undang-Undang Dasar juga memuat bentuk negara serta memuat prosedur untuk menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan yudiris oleh salah satu badan negara atau pemerintahan dan sebagainya. Yang kedua adalah hak asasi manusia.
Kenapa salah satu ciri undang-undang dasar adalah hak asasi manusia? Karena hak asasi sendiri tercantum dalam undang-undang dasar, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RI, maupun Undang-Undang Dasar Sementara 1990. Yang ketiga adalah prosedur mengubah Undang-Undang Dasar atau amandemen. Nah, di mana Undang-Undang Dasar sebagai haluan bagi jalannya pemerintahan sekaligus peraturan perundang-undangan di bawahnya. Undang-Undang Dasar disempurnakan sesuai dengan kebutuhan tata negara melalui mekanisme perubahan, yang mana hal ini mengacu pada pasal 37 Undang-Undang 1945, Tata Cara Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Hal ini biasanya ada jika penyusunan undang-undang ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi. Biasanya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki, misalnya Undang-Undang Federasi Jerman. Nah, yang kelima atau yang terakhir merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali. Undang-Undang Dasar 1945. Suatu undang-undang mengalami pergantian karena tidak mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Di Indonesia ada 5 kali pergantian, yaitu 1945, 1949, 1950, 1959, dan 1999. Perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen. Selain pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pula negara mengadakan perubahan sebagian dari undang-undang dasarnya yang dinamakan amandemen. Tujuannya untuk memperbarui redaksi dan substansi konstitusi, agar sesuai dengan kondisi ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan bangsa sesuai pada zaman. Amandemen dilakukan oleh pihak berwenang melalui badan legislatif dengan syarat-syarat tertentu. Di Indonesia, MPR memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sejak 1999, Undang-Undang 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali, yaitu Amandemen 1, 19 Oktober 1999, Amandemen 2, 18 Agustus 2000, Amandemen 3, 10 November 2001, dan Amandemen 4, 10 Agustus 2002. Poin selanjutnya yang akan saya bahas yaitu Undang-Undang Dasar yang tertulis dan Undang-Undang Dasar yang tertulis. Menurut Jeff tahun 12 dalam bukunya Modern Political Constitutions dan Frank Bellick dalam bukunya I Mean in Political Science, pembedaan ini sebenarnya kurang tepat karena tidak ada undang-undang yang seluruhnya itu tertulis. Demikian pula tidak ada undang-undang dasar yang seluruhnya tertulis. Suatu undang-undang umumnya disebut tertulis bila merupakan satu naskah, sedangkan undang-undang yang tertulis tidak merupakan satu naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Oleh karena itu, istilah lain untuk undang-undang dasar tertulis adalah undang-undang dasar bernaskah, Coded Constitutions, sedangkan untuk undang-undang dasar tertulis adalah UUD bernaskah, Non-Coded Constitution. Konvensi itu sendiri artinya adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang melainkan pada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan presiden. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusionalisme. Nah, apa itu konstitusionalisme? Konstitusionalisme berasal dari bahasa Belanda, yaitu constitutionalisme. Nah, menurut buku yang sudah saya baca, pengertian konstitusionalisme itu sendiri secara umum adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-wenang. Undang-undang dasar dianggap sebagai jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. Nah, demikian timbulnya konsep the constitutional state, di mana undang-undang dasar dianggap sebagai institusi yang paling efektif untuk melindungi warganya melalui konsep rule of law atau respect. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa itu rule of law. Rule of law itu sendiri adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual.
sebagai negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan Indonesia, juga menerapkan konsep rule of law sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Rule of law juga dapat dilihat dari diterapkannya sistem hukum Pancasila di Indonesia. Sedangkan Rechtsstaat adalah negara yang berlandaskan pada peraturan hukum guna menjamin adanya keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Jadi, konsep rule of law dan Rechtsstaat merupakan inti dari demokrasi konstitusionalisme. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita ini masih menggunakan konsep tersebut. Pasti juga kita menanyakan mengapa negara kita saat ini masih menggunakan konsep rule of law. Jadi, Indonesia masih menerapkan konsep rule of law sampai saat ini guna untuk mendorong penegakan hukum, tidak hanya menjamin hak secara formal, melainkan menjamin keadilan dalam kenyataan setiap orang. Setelah kita mengetahui arti konstitusionalisme itu adalah dibatasinya kekuasaan, maka kekuasaan harus diatur dengan sebaik-baiknya. Pada poin ini saya akan menjelaskan pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Pembagian kekuasaan secara vertikal itu sendiri adalah sebagai yang terlihat pada sistem federasi. Misalnya yaitu kita lihat ada kekuasaan federal, pemerintah pusat, ada perintah kekuasaan di tangan perintah bagian negara, bagian ketua daerah. Nah, artinya kekuasaan tidak boleh memusat di pemerintah pusat. Nah, kita juga mengenal pembatasan secara horizontal, bahwa fungsi-fungsi pemerintahan harus dibagikan pada banyak lembaga, bukan satu lembaga. Maka kita mengenal pelaksanaan pemerintah dipegang oleh eksekutif kekuasaannya. Kekuasaan di bidang kehakiman, peradilan dipegang oleh lembaga yudikatif, dan kekuasaan di bidang membuat peraturan, hukum, undang-undang, dan sebagainya diberikan pada lembaga legislatif. Undang-undang di Indonesia. Sehari pasca kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 berhasil disetujui sebagai konstitusi melalui sidang persiapan kemerdekaan Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang panjang, hingga akhirnya dapat diterima sebagai landasan hukum bagi implementasi ketatanegaraan di Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, atau biasa disebut dengan BPUPKI. Badan ini kemudian membentuk tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka, yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia di kemudian hari. Kelahiran Undang-Undang Dasar 1945 puluhan tahun silam sesungguhnya merupakan klimaks perjuangan bangsa Indonesia sekaligus sebagai karya agung dari para pendiri bangsa. Keistimewaan suatu konstitusi dari sifat yang sangat luhur dengan mencakup konteks-konteks yang terkandung tentang prinsip-prinsip esensi dalam bernegara. Dengan demikian, maka konstitusi dapat dikatakan sebagai sebuah dokumen nasional yang bersifat mulia, yang notabene adalah dokumen hukum dan politik. Dalam perjalanan sejarah, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama, substansi, materi yang dikandungnya maupun masa berlakunya, beserta perubahan-perubahan, yakni dengan rincian Undang-Undang Dasar 1945 mulai pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 sehingga menjadi Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1, 2, 3, dan 4.